bertemu lagi untuk melaksanakan kegiatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panggil absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama nanti angkat tangan bilang hadir gitu ya. Aginda Gita Cahyani. Afriza Afriana. Kemudian silakan cek kondisi lingkungan samping kampus kalian. Kalau ada sampah, dibongkar sampah. Kalau nggak ada ya, alhamdulillah kalian sudah cinta lingkungan. Kondisi kelas yang bersih akan menunjang pembelajaran kalian. Kemudian pakaian kalian, Bapak mau lihat, coba berdiri semua. Nah, coba berdiri. Nah, sudah rapi ya? Pakai baju pramuka semua ini? Gairnya pakai osis ya? Oke. Oke, silakan duduk semuanya rapi, memakai kerudung yang sesuai dari sekolah, sesuai aturan dari sekolah. Mantap. Seperti biasa, bagaimana kondisi perasaan kalian hari ini? Oke. Board. Tadi lama nunggu. Karena ini katanya board. Board artinya apa? Nah, sudah bosan. Jamnya sudah siang, kita yel-yel SMK terlebih dahulu. Ya, SMK? Bisa. SMK? Oke, sama dua. Istimewa. Hari ini yang ada di kelas ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih. Karena mutiara ya. Sedikit motivasi buat kalian. Ya. Minta tolong satu orang bisa membacakan, mungkin siapa? Bagus sekali nih. Gambar apa ini? Televisi. Tulisannya apa? Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari Iya, ini. masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kan kalau kalian tidak punya persiapan apa-apa untuk masa depan, kacau nanti kalian. Adakah yang masih ingat? Ini kita belajar tentang apa? Oke, Aprisia. Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang penyusutan hasil tetap berwujud, terdiri dari pengertian, metode penyusutan, dan cara perhitungannya. Ini nanti kita akan belajar tentang pengeluaran untuk pengembangan dan pemeliharaan aset tetap berwujud. Ya, kita punya kendaraan harus kita jaga, harus kita servis secara berkala, diganti oli, ganti minyak mesinnya dan sebagainya, ya. Dan terkadang juga perlu ada penggantian spare part, ya, agar apa? Agar aset tersebut nantinya bisa maksimal dalam penggunaannya, bisa awet, bisa digunakan sampai umur ekonomis yang sudah diperkirakan. Sebelum Bapak berikan materi, tes buat kalian. Siapkan selembar kertas, kita beri tasnya pakai tulisan, kemudian kalian tulis jawabannya di kertas langsung. Oke? Oke. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pemeliharaan aset tetap berwujud? Ini ada sedikit video materi tentang materi kita siang hari ini, silahkan disimak. Pengelolaan perawatan adalah pengelolaan yang terjadi untuk mempertahankan kondisi aktivitas agar selalu dalam kondisi terbaik. Yang kedua, pengelolaan modal, pengelolaan perjanjian komponen, pengelolaan perjanjian komponen. Untuk memperbaiki gedung, misalkan kalian punya aset berupa gedung, rumah, ya, ada kerusakan, maka harus diperbaiki. Nah, ini akan terjadi pengeluaran modal, ya, pengeluaran modal karena akan menambah masa manfaat dari gedung tersebut, rumah tersebut. Bayangkan kalau rumah yang rusak kalian biarkan,
kalian tidak perbaiki, kira-kira masa manfaatnya bagaimana? Cepat kan? Semakin cepat akan rusak, bisa jadi roboh dan tidak bisa kalian tempati, tidak bisa kalian gunakan. Tetapi kalau diperbaiki, nah ini ada pengeluaran modal, nanti bisa menambah masa manfaat dari gedung tersebut. Mungkin dari penyampaian tadi dari video ada yang mau bertanya-tanya atau mungkin ya Arina? Oke. Nanti yang lain juga kalau misal belum paham boleh bertanya. Oke ya, silakan Arina. Biasanya terkait pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Ya, sudah tak jelaskan gitu kok ya. Pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Jadi kalau pengeluaran modal itu manfaatnya bisa dirasakan dalam kurun waktu lebih dari 1 periode saat ini. Kalau yang pengeluaran pendapatan, masa manfaatnya relatif kecil, hanya dirasakan dalam 1 periode. Kalau tadi di contoh video, kalau yang pengeluaran pendapatan contohnya ngecat gedung, bisa gedung ya. Kalau rumahmu mau roboh misalkan, harus segera diperbaiki ya, sehingga bisa memberikan masa manfaat yang lebih panjang. Seperti itu ya, itu bedanya modal dan pengeluaran pendapatan. Mungkin yang lainnya ada? Saya Pak. Oke, Bu Sia. Alasannya itu dilakukan pengeluaran untuk aset tetap apa Pak? Alasannya itu tujuan pengeluarannya itu agar umur masa manfaatnya bisa lebih panjang dan bisa maksimal untuk digunakan. Seperti itu. Dan selanjutnya akan kita mulai diskusi. Silakan dalam satu kelas ini bentuk 5 kelompok ya, karena jumlahnya 29 dan berangkat 2 tinggal 27. Nah, kalau 5 kelompok berarti masing-masing kelompok 5 orang, ada yang 6 orang 2 kelompok. Yuk silakan dibentuk sesuai pembagian tadi ya. Ini sudah nomor 1. Kalian masih semangat toh? Oke, ini Bapak bagi LKPD. Silakan nanti didiskusikan. Itu ada reparasi pemeliharaan. Ketika dibeli diperkirakan kan 10 tahun. Nah, tapi sudah berjalan 9 tahun, berarti normalnya mesinnya bisa digunakan berapa tahun lagi? 1 tahun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja dari diskusi kelompok kami. Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk suatu pengeluaran kas untuk aset tetap? Yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tingkat keseringan. Jika jenis pengeluaran tersebut sering terjadi dan sifatnya rutin, sebaiknya pengeluaran tersebut dijadikan biaya saja pada saat periode terjadinya pengeluaran atas aktivitas tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 2 ya. Mungkin satu kelompok lagi, karena kemudian silakan untuk LKPD-nya dirapikan. Untuk LKPD-nya silakan kumpulkan di depan. Tapi sudah kalian melaksanakan proses diskusi dan presentasi. Dalam proses tersebut sudah Bapak panel juga. Jadi nanti akan terlihat siapa yang aktif, siapa yang hanya ikut temennya, ya. Siapa yang hanya ketawa ke TV, ya kan? Nah, itu harapannya nanti semuanya aktif. Yang namanya diskusi itu untuk meningkatkan keaktifan. Terkadang kan kalian takut sama gurunya, padahal saya kan gak galak. Galak. Tapi kalau sama teman kan kadang tidak malu gitu ya. Tidak punya malu. Oke. Jadi untuk proses diskusinya ini akan Bapak evaluasi.
Nanti nilainya akan Bapak catat di daftar nilai, kemudian akan Bapak kembalikan langsung. Ya. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan kemudian akan diskusikan. Silakan, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Boleh? Siapa? Oke. Siapa namamu? Yesi. Oke, silakan Yesi. Boleh berdiri. Yang keras biar teman-temannya mendengarkan. Pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan aset tetap dibedakan menjadi dua. Ada dua. Yaitu satu, pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan yaitu pengeluaran yang hanya memberikan manfaat ekonomi pada periode saat terjadinya pengeluaran atau tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dua, pengeluaran modal. Pengeluaran modal yaitu pengeluaran yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu periode operasi. Berikut pencatatan yang dilakukan terkait dengan pengeluaran yang berhubungan dengan penggunaan aset tetap pada umumnya. Satu, pengeluaran untuk pemeliharaan. Yang kedua, pengeluaran untuk reparasi. Tiga, pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak. Empat, pengeluaran untuk perbaikan. Dan kelima, pengeluaran untuk penambahan. Oke, jadi pengeluaran ada dua ya, modal dan pengeluaran pendapatan. Di sini juga ada untuk pemeliharaan, untuk reparasi, untuk mengganti komponen yang rusak, perbaikan dan juga untuk penambahan. Nanti silakan itu dipahami lebih lanjut di rumah. Kemudian LKPD-nya nanti akan dikembalikan, dipelajari, ya, dipelajari untuk di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar masih tetap di aset tetap, ya, aset tetap. Tapi aset tetapnya untuk pertemuan selanjutnya adalah aset tetap yang tidak berwujud, ya. Jadi mohon nanti akan Bapak berikan handout untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari dari rumah, gitu ya. Paham ya? Oke. Ada beberapa siswa yang terlihat aktif dalam presentasi, dalam diskusi, kemudian dalam menyampaikan kesimpulan, ya. Nanti akan Bapak berikan apresiasi berupa tambahan nilai keaktifan. Jadi harapannya nanti di pertemuan selanjutnya tidak hanya orang-orang itu, orang-orang yang sama, silakan yang lain juga berlomba-lomba agar terlihat aktif. Di awal ada post test, sekarang ada pre-test. Dengan soal yang sama, soal yang tadi kalian kerjakan di awal, silakan jawab soal tersebut berdasarkan materi yang sudah Bapak berikan. Bapak beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Silakan.